Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rupi, saya mahasiswa alih kredit Sarjana Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan NIM RB 251009. Pada saat ini saya akan melakukan ujian OSCE untuk masalah mental emosional pada balita dengan KMME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinara, Bu. Bu, baik, kenalan dulu. Saya Bu Bidan Upi. Saya akan melakukan pemeriksaan di puskesmas ini. Dari anak D ini umurnya 48 bulan nih. Oh, okay. Ini masih 48 bulan. Tadi sudah diperiksa, suhu badannya 36, kemudian nadinya 105, kemudian nafasnya 31. Kalau boleh tahu, Ibu ini keluhannya anaknya gimana ya, Bu? Ini kan di sini akan dilakukan pemeriksaan masalah mental emosional pada balita dengan KM. Keluhannya apa, Bu, putrane? Ibu sering marah-marah tanpa sebab. Oh, putrane Emosi. sering marah-marah tanpa sebab. Oke, baik. Ini saya akan menggunakan lembar KMME untuk memeriksa keadaan anak. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nanti dijawab. Kalau misalnya tidak, dijawab tidak. Kalau ya, berarti ya. Yeah. Yang pertama, putrane jenengan sering marah tanpa sebab. Nggih. Oh, nggih. Terus kalau misalnya ada teman-temannya sering menghindar apa enggak? Oh, nggih, berarti normal nggih, berarti tidak menghindar nggih. Terus kemudian ada kecenderungan untuk merusak atau menentang lingkungan? Enggak. Oh, mboten nggih. Berarti nomor 3 mboten nggih. Kemudian apa putrane jenengan itu kayak mengalami takut atau cemas yang berlebihan? Enggak. Mboten nggih. Kemudian konsentrasinya itu sulit berkonsentrasi ya apa enggak? Enggak. Oh, enggak, berarti gampang konsentrasi. Kemudian putrane jenengan mengalami perubahan pola tidur apa enggak? Boten, nggih. Kemudian perubahan pola makan, nggih napa boten? Boten, nggih. Kemudian sering mengeluh sakit perut atau pusing gitu napa boten? Boten, nggih. Terus kemudian ada enggak kecenderungan untuk kayak perilakunya itu mengalami kemunduran gitu? Enggak, boten nggih. Putrane jenengan misalnya melakukan suatu kegiatan itu sering diulang-ulang apa boten? Boten nggih. Berarti saya ulangi sekali lagi nggih, berarti dari yang ditanyakan tadi yang dijawab iya adalah yang sering terlihat marah nggih. Oh, nggih, baik. Berarti jawabannya sering terlihat marah. Oh, cuma satu nggih. Baik, Bu. Saya akan menggunakan pedoman pola asuh pada anak ya. Baik, Bu, ini kan tadi sudah dilakukan tadi dengan menggunakan KMME atau kuesioner untuk mengecek masalah mental emosional pada balita putrane jenengan nggih di usia 48 bulan nggih, mohon maaf. Hasilnya ini putrane jenengan sih sebetulnya normal, hanya mengalami satu gangguan emosional yang mudah marah, itu nggak apa-apa. Ini saya akan melakukan konseling untuk mengatasi putrane jenengan. Nah, ini untuk gangguan emosional itu adalah bentuk ekspresi emosi pada anak yang normal. Nanti tugasnya orang tua adalah mengenali emosi itu secara tepat. Bu, untuk tadi gangguan sering marah tanpa sebab itu sebenarnya bukan kenakalan, tetapi itu tanda bahwa anak belum mampu mengenali emosinya. Itu bisa diperbaiki, Bu, dengan stimulasi atau pendampingan yang tepat. Ya, misalnya akan sering marah kan karena misalnya kebutuhan anak tidak terpenuhi. Terus kemudian bagaimana ibu mengasuhnya? Kalau misalnya pola asuhnya tidak konsisten juga menyebabkan anak itu marah. Kemudian juga mungkin perhatian atau kurangnya komunikasi pada anak nih. Jadi orang tua itu harus sering berkomunikasi
komunikasi, kemudian juga harus memberikan perhatian lebih. Kemudian anak juga kadang-kadang meniru orang dewasa, Bu. Mungkin di lingkungan keluarga ibu ada yang mungkin ayahnya atau tetangganya atau siapa yang ada yang memiliki perilaku yang sering marah seperti itu. Kemudian juga gangguan emosi yang tadi itu bisa juga karena misalnya anak itu lelah atau misalnya dia lapar atau misalnya bosan. Nah, jadi ibu harus mengenali kenapa sih anak itu mengalami gangguan emosi. Tapi secara umum itu nggak apa-apa dan itu bukan sesuatu tanda kenakalan. Oke, mungkin itu saja Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau sudah monggo. Salah. Demikian tadi untuk pemeriksaan anak dengan gangguan emosi dengan menggunakan KMME. Dari hasil tadi dokumentasinya adalah untuk data subjektifnya adalah anak D umur 48 bulan, laki-laki, dari ibu Nyonya K. Kemudian data objektifnya suhu badan 36,6 normal, nadinya 105, kemudian respirasinya 31 kali per menit. Secara umum KU-nya baik. Kemudian asesmennya adalah anak D umur 48 bulan dengan deteksi dini masalah mental emosional dengan KMME. Kemudian untuk planningnya adalah melakukan tes deteksi dini masalah mental emosional, kemudian menjelaskan hasil dari tes KMME, kemudian menjelaskan waktu ibu kembali, kemudian tadi ibu sudah paham akan apa yang sudah dilakukan pemeriksaan dan paham akan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.